Kali ini kita akan mengupas sebuah kisah yang luar biasa. Kisah yang menjawab pertanyaan lama tentang iman dan kekayaan, dan gimana keduanya bisa menciptakan warisan yang abadi. Oke, kita langsung aja ke intinya ya, dengan sebuah pertanyaan yang udah jadi perdebatan selama ratusan tahun. Apakah jalan menuju Tuhan itu lebih baik ditempuh dengan sabar saat miskin, atau justru dengan rasa syukur lewat kekayaan? Nah, sumber kita ini menyoroti diskusi teologis yang menarik banget. Mana sih yang lebih utama, menanggung kemiskinan dengan sabar, atau jadi kaya raya tapi bersyukur lewat tindakan nyata? Ini bukan cuma pertanyaan teori loh, ini inti dari gimana seseorang melihat peran harta dalam kehidupan beragamanya. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita bakal lihat langsung dari kisah hidup Utsman bin Affan. Sosok yang ceritanya jadi studi kasus yang, sangat meyakinkan. Jadi, siapa sebetulnya Utsman bin Affan ini? Bahkan sebelum kekayaannya yang luar biasa itu jadi legenda. Yuk kita kenalan dulu sama kepribadiannya. Beliau ini punya satu kehormatan yang sangat unik, sampai-sampai dijuluki Dzun Nurain, atau pemilik dua cahaya. Gelar ini didapat karena beliau menikahi bukan cuma satu, tapi dua putri Nabi Muhammad sepanjang hidupnya. Sebuah kehormatan yang nggak ada duanya. Tapi, karakter beliau yang paling dikenal itu adalah rasa malunya yang begitu mendalam. Sifat ini luar biasa banget, sampai-sampai Nabi Muhammad sendiri bilang kalau para malaikat pun malu di hadapannya. Nah, sifat inilah yang jadi dasar dari semua tindakannya nanti. Oke, sekarang kita lihat gimana karakter ini diwujudkan dalam tindakan nyata, terutama soal hartanya, dan khususnya di saat-saat krisis. Jadi, ada satu momen genting. Ada panggilan untuk ekspedisi militer besar ke Tabuk, dan ini butuh dana yang luar biasa besar. Pasukannya banyak, tapi sumber dayanya sangat terbatas. Nah, disinilah Utsman tampil dengan respon yang benar-benar bikin semua orang tercengang. Langkah pertamanya, beliau menyumbang 1.000 dinar emas. Biar Anda kebayang ya, 1.000 dinar emas di zaman itu nilainya bisa setara jutaan dolar hari ini. Cukup buat biayain sebagian besar kampanye militer. Ini langsung nunjukin level komitmennya. Tapi ternyata itu baru permulaan. Beliau nggak berhenti di situ. Berikutnya, beliau menyediakan hampir 1.000 tunggangan perang, unta dan kuda, lengkap dengan semua perlengkapannya. Ini bukan cuma nyumbang uang, ini menyediakan tulang punggung logistik untuk seluruh pasukan. Dan ketika seruan untuk dukungan lebih lanjut datang lagi, Utsman kembali, dan kali ini menyumbang 10 kali lipat dari jumlah awalnya, 10.000 dinar emas. Gila kan? Ini level kedermawanan yang masif banget, jauh melampaui ekspektasi siapapun waktu itu. Kedermawanannya ini nggak cuma buat perang loh, tapi juga buat menyelesaikan krisis masyarakat. Waktu kota Madinah kekeringan, beliau membeli satu-satunya sumber air yang vital, yaitu sumur rumah. Dengan harga yang fantastis, lalu langsung menjadikannya fasilitas umum, gratis untuk semua, selamanya. Dampak dari kepemimpinan Utsman ini jauh lebih besar dari sekedar filantropi. Sebagai khalifah ketiga, beliau benar-benar membentuk masa depan dunia Islam secara fundamental. Selama 12 tahun masa pemerintahannya, Utsman nggak cuma memimpin ekspansi wilayah yang sangat luas sampai ke Persia dan Afrika Utara, tapi juga meletakkan fondasi administrasi yang penting. Dan di tengah semua itu, beliau memulai salah satu proyek paling krusial dan abadi dalam sejarah Islam. Ya, kontribusinya yang paling abadi adalah inisiasi penyusunan Mushaf Utsmani. Ini adalah sebuah proyek raksasa untuk menyeragamkan teks Al-Quran, memastikan setiap muslim, dimanapun mereka berada, membaca kitab suci yang sama persis. Dan proyek ini penting banget loh. Kenapa? Karena seiring Islam menyebar luas, dialek atau logat yang beda-beda itu mulai bikin bingung. Bahkan ada risiko perpecahan. Jadi apa yang Utsman lakukan ini, memastikan ada satu teks standar yang sama untuk semua, terjaga dalam dialek aslinya. Ini jadi rujukan tunggal yang menyatukan umat muslim di seluruh dunia, yang waktu itu lagi berkembang pesat banget. Nah, jadi pertanyaannya, gimana semua kedermawanan dan kepemimpinan seumur hidup ini dipandang? Apa ganjarannya? Sumber kami menyoroti sebuah pernyataan yang luar biasa dari Nabi Muhammad. Setelah melihat kedermawanan Utsman untuk perang Tabuk, beliau bersabda, tidak akan ada yang membahayakan Utsman dari apapun yang dia lakukan setelah hari ini. Pernyataan ini dipandang sebagai sebuah jaminan surga, balasan tertinggi atas pengorbanannya yang tanpa pamrih. Dan ini jadi jawaban yang sangat jelas untuk pertanyaan kita di awal tadi. Dari sudut pandang ini, kekayaan itu bukan tujuan akhir, tapi sebuah alat yang sangat kuat untuk membangun warisan abadi dan memberi manfaat yang gak ada habisnya. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran. Apa yang kita miliki, itu sifatnya sementara.
Tapi apa yang kita berikan bisa terus bergema sepanjang sejarah. Kisah Uthman menunjukkan kalau warisan sejati itu bukan dibangun dari apa yang kita simpan, tapi dari apa yang kita bagikan.